Coba. Coba Emla Toib Ramadan, tolong dibaca dulu Toib. Iya Pak. Nah, Definisi pelan-pelan aja, pelan-pelan. Definisi 1.9. Misal, XK sedemikian sehingga K elemen dari delta adalah keluarga himpunan berindeks dengan himpunan indeks delta 1, 2, sampai dengan N, maka produk dari XK sedemikian sehingga K elemen dari delta adalah himpunan semua pasangan terurut N tuple. Bisa dilihat X1, X2 sampai Xn sedemikian sehingga X1 bagian dari X1, X2 bagian dari X2 sampai dengan Xn bagian dari Xn. Unsur-unsur produk harus memenuhi syarat X1, X2 sampai Xn sama dengan Y1, Y2 sampai dengan Yn jika dan hanya jika X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2 sampai dengan Xn sama dengan Yn. Produk akan dilambangkan dengan X1 cross X2 cross sampai dengan Xn atau dengan simbol sigma dari K sama dengan 1 sampai N XK. Karena untuk setiap K lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N, XK dinamakan koordinat ke K dari titik X1, X2 sampai dengan Xn. Dan himpunan XK dinamakan faktor ke K dari produk. Ya biasanya kita di materi kalau di pelajaran ruang dimensi 3 kan misalnya 1,2,3 ya. Kita udah pelajari di kayak gitu. Lanjutkan contohnya. Contoh 1.6. Himpunan R cross R adalah ruang berdimensi 3 yang biasanya kita bahas pada geometri ruang. Sebuah titik pada himpunan ini akan muncul sebagai X1, X2, X3 dengan masing-masing XK, K sama dengan 1, 2, 3 adalah bilangan real. Terus ya? Contoh lanjutkan. Contoh 1.7. Misal X1 sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. X2 sama dengan X demikian sehingga X lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Dan X sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2 adalah himpunan bagian dari bilangan real. Maka X1 cross X2 cross X3 adalah himpunan bagian dari R cross R mempunyai deskripsi geometri sebagai paralel epipedum dengan basis bujur sangkar dengan tinggi 2 unit. Dari keseluruhan kajian kita mengenai himpunan bilangan real R dan produk terhingga dari bilangan real memainkan peranan yang penting. Untuk setiap bilangan asli N, himpunan R cross R N faktor akan dilambangkan dengan R pangkat N, yaitu titik dalam R pangkat N sama dengan R cross R sama dengan cross R N faktor mempunyai bentuk X1, X2 sampai dengan Xn. Ya oke lah, coba sini dulu kalian perhatikan ya. Kelihatan nggak ini X1 cross X2 terus sampai cross Xn? Kelihatan nggak? Terlihat. Atau simbolnya berarti V, K dari perkalian V ini ya, K dari 1 sampai N, XK ya. Ini tidak lain adalah sebuah himpunan ya. Jangan Anda lihat yang lain-lain, ini himpunan tapi anggotanya N-tuple ya. Bacanya biasanya N-tuple dalam matematik. Yaitu bentuk anggotanya itu X1, X2 sampai Xn. Ya, ini anggap aja sebuah himpunan ya. Kalau Anda membuktikan nanti ya anggap ini sebagai X elemen ya. Jadi X itu dalam hal ini ya kayak kemarin X-nya adalah misalnya Y, P ya. Di sini X-nya adalah
sama dengan X1, X2 terus sampai Xn ya. Jadi ini himpunan yang kita bahas, ini himpunan. Anda lihat simbolnya K dari 1 V sampai dengan N XK. Anggap ini himpunan A ya. Jadi disederhanakan terus cara kita berpikir ya. Tuh, makanya yang kalian hadapi ini perubahan simbol ya. Perubahan simbol. Kalau Anda melihat ini, dilihat dari cross product ini, nanti Anda akan mengalami pemahaman yang sulit ya. Kita tetap Anda lihat semua dikembalikan ke konsep himpunan ya. Walaupun dia X1 kali X2 kali Xn ya anggap aja himpunan A ya. Itu cara kita berpikir ya. Nah, coba lihat nih, ini teorema 17 ya. Coba ini irisan A, irisan B, anggap aja gitu, sama dengan himpunan ya, perkalian K dari 1 cross K dari 1 sampai N XK irisan YK ya. Jadi ini Anda disuruh membuktikan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B ya. Ini harus dilihat sebagai himpunan yang anggotanya X. Lihat di sini X. Kita misalkan aja X1, X2 sampai N itu adalah hanya X ya. Walaupun X itu dalam bentuk vektor ya. Jadi tetap kembalilah ke definisi irisan ya. Gitu. Definisi irisan, definisi cross product lebih dari 2 ya. Itu. Ya. Jadi tetap cara berpikirnya kayak gitu. Nih, coba Anda lihat nih, kita bukti yang berapa nih? Bukti A aja yang dibuktikan ya. Anggap aja ini A irisan B sama dengan bentuk perkalian XK irisan YK ya. Nah, udah, coba Anda melihat ini. Bukti sama dengan itu harus A bagian dari B dan B bagian dari A. Nah, pertama X anggota A ya, di mana A-nya ini irisan. Ya, anggap aja yang pertama ini A, yang kedua B. Berarti X harus anggota V K dari 1 sampai N XK, dan X harus elemen dari V K dari 1 sampai N YK. Selesai ya. Itu baru kemudian apa artinya ini? Berarti kalau X itu sendiri adalah X1, X2, Xn, ya kembali ke definisi cross, berarti X1 elemen X1, X2 elemen X2, Xn kecil elemen X besar N ya. Ini kan ini. Nah, kalau X juga anggota cross product dari Y, ya definisi cross product harus X1 anggota Y1, X2 anggota Y2, sampai dengan Xn, En ya. Ini kembali ke definisi produk, cross product. Definisinya ya cukup yang 2 aja ya, yang X dan Y. Nah, kalau begitu dia anggota X1, anggota Y1 ya, dia harus jadi anggota X1 irisan Y1, anggota X2 irisan Y2, terus saja. Pada akhirnya X anggota cross product dari XK, apa ini? XK ini harusnya irisan ya. Sorry, ini harusnya irisan. Kenapa jadi gabungan ini? Tolong yang kita bahas ini irisan ya. Ada kesalahan ini. Ini irisan, semuanya irisan. X1 irisan Y2 dan seterusnya. Jadi irisan ya. Yang berimplikasi ya ini himpunan bagian V XK irisan YK ya. 19. Ini baru 1. Nah, sekarang dari B ke A. X elemen, ini udah salah juga ini. Irisan ya, ini irisan ya. Irisan. Nah, berarti harus X1
anggota X1 irisan Y1. Harus anggota X2 elemen X2 irisan Y2 dan seterusnya ya. Sehingga Anda pisah dari definisi irisan ini jadi apa? Kembali ke himpunan bagian lagi ya, himpunan A dan B. Ya, gitu. Ya tolong, ini ada kesalahan, gabungan ini semuanya irisan ya. Irisan ya. Sehingga kita bisa membuktikan A bagian dari B dan B bagian dari A ya. Nah, di sini coba untuk membuktikan A, cara Anda membaca, Anda perlu definisi irisan ya. Definisi irisan. Anda perlu definisi cross product ya, yang lebih dari 2. Kemudian Anda perlu konsep sama dengan 2 himpunan, bagaimana membuktikannya ya. Gitu. Oke, yang nomor B ini untuk PR ya. Nomor B-nya untuk PR. Coba tolong Sahrul, ada Sahrul? Sahrul? Nggak ada ya Sahrul ya? Sadewa ada nggak Sadewa? Halo? Sadewa ada? Nggak juga ya. Sahrul, Sadewan. Roro Ayu ada? Halo? Coba kamu jelaskan apa untuk membuktikan A, konsep apa aja yang Anda butuhkan? Definisi irisan, oke. Terus? Definisi cross product. Jangan produk-produk apa produk baju, apa-apa. Terus? Buktikannya gimana kalau A sama dengan B? Oke. Apalagi? Ya, karena kamu melibatkan himpunan bagian, berarti definisi himpunan bagian juga apa? Harus paham kan? Nah, yang kedua itu, ini teorinya ya mungkin sudah standar pembuktian ya, dia hanya berlaku, ini kita hanya A bagian dari B, belum tentu sama dengan ini ya. Mungkin bisa dibuat counter example-nya ya, dalam teorema ini, bahwa yang sebelah kiri hanya himpunan bagian dari yang kanan ya. Itu. Himpunan bagian. Oke, kemudian coba nanti yang B itu untuk bukti ya. Eca ada nggak? Eca Nanda Putri. Ada Pak. Coba kamu jelaskan kalau mau membuktikan B apa aja yang kamu butuhkan. Apa, bisa nggak kamu membaca itu? Apa yang ada di situ itu? Dibaca.
Apa yang kamu butuhkan? Nyimak nggak kamu, Eca? Halo? Himpunan bagian, Pak, sama cross product. Atau termasuk Apa? juga definisi gabungan. Ya, coba satu saya butuh definisi ini. Coba gitu. Dua apa? Tiga apa? Empat apa? Lima apa? Coba. Mulai dari satu dulu. Itu saya butuh definisi gabungan, Pak. Terus itu yang kedua definisi cross product. Terus yang ketiga definisi himpunan bagian. Cukup tiga itu. Iya, Pak. Ya udah. Jadi kalian kalau membuktikan ini dekatkan dulu definisinya ya. Tulis. Kalau perlu di samping kertas yang mau kamu buktikan ya. Ini definisi kalau A bagian dari B maka apa? Kalau A, X, elemen A gabungan B, apa? Ya. Atau kecuali udah ada di kepala kalian, nggak perlu ditulis. Oke. Ya, jadi kalau kembali ke konsep dasar, akan mudah ya. Mudah. Nih. Putri Hana ada nggak? Ada Hana? Ada, Pak. Coba kamu jelaskan, kalau kamu mau membuktikan yang A, apa yang kamu butuhkan? Kenapa diam? Irisan, Pak. Cukup, irisan doang. Irisan sama dengan Ya coba ini kan barusan jawab yang ini lengkap. Yang saya butuhkan Pak, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, 4 ini, 5 ini, sampai 10 kalau ada. Coba. ya Pak, yang saya butuhkan Yang pelan-pelan aja. Kamu baca dari ujung dulu. Saya butuhkan 1 ini, definisi ini. Coba. yang pertama definisi irisan. Yang kedua definisi himpunan bagian. Yang ketiga definisi cross product. Keempat definisi kesamaan himpunan. Kalau kesamaan buktiinnya gimana? Misal A sama dengan B, maka A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Ini kayaknya susah benar ya untuk paham. Kalau yang B gimana? Anda membuktikan yang B, apa yang Anda butuhkan? Yang dibutuhkan definisi gabungan, yang kedua definisi cross product, dan ketiga definisi himpunan bagian. Oke. Tolong ini nanti diperbaiki ya semua ya di bukunya, ini irisan ya, jangan gabungan ya. Terus 9 apa ini irisan nih dari atas. Jadi menarik ya kalau Anda paham, Anda bisa ngerjakan, itu ada sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Jadi, enak kita ya. Ini semuanya himpunan ya. Pokoknya kembalilah ke definisi paling dasar ya. Tuh. Definisi paling dasar.
tolong dibaca nanti ya. Oh, sebentar dulu, saya perlu. Kemarin saya sudah suruh si Aris ya, kalau bisa kita pertemuan di bulan Maret ini, karena tanggal 2 April itu mungkin sudah puasa ya. Kalau bisa kita, supaya di bulan puasa aktivitas kuliah kita bisa berkurang ya. Jadi pertemuan kita tambah di bulan Maret ini. Ya, silakan mau nambah 2 kali apa gimana. Dibuat mungkin paling aman jam 4 lah mungkin ya. Jam 4. Sepertinya hari apa aja saya bebas nampaknya ya. Coba dibuat hari Senin atau apa. Jadi bulan April kita udah bisa ngurangi kegiatan ya. Anda tinggal belajar, dan cara belajarnya seperti yang kita pelajari ini ya. Jadi kita nggak bisa belajar matematik membaca doang, nggak bisa. Anda harus paham benar dari dasar-dasarnya ya. Tuh. Kita terus saja tanpa pemahaman nggak ada gunanya ya. Ini sekarang Anda